Setelah panggilan dengan Markis Belfier sudah berakhir, Roman pun berkata, kalau orang-orang akan menjadi putus asa ketika mereka didorong ke tepi jurang, seperti halnya yang dialami oleh Kekaisaran Valhalla, dengan adanya pemberontak di Hernard, penduduk yang menyebabkan kerusuhan, pasukan sekutu Dimitri di utara, aliansi kerajaan di Western Front, dan akhirnya bahkan pengkhianat di dalam kubu sendiri. Dengan panggung yang telah disiapkan dan persiapan sudah selesai, Roman berkata kalau Kekaisaran Valhalla telah didorong ke ambang kehancuran, dan tidak peduli apa yang akan terjadi, Dimitri yang akan mendapat keuntungan pada akhirnya. Namun meski begitu, jika Kekaisaran Kronos mulai bergerak, situasi tersebut akan berubah, karena Roman menganggap, kalau cuman itulah satu-satunya variabel yang masih bisa menyelamatkan Kekaisaran Valhalla. Setelah beberapa hari kemudian, setelah mengikuti perintah Roman, beberapa orang pun tiba di Kekaisaran Kronos, dan salah satu dari mereka adalah Count Fabius si rubah licik dari Kairo, dan ia yang baru datang ke wilayah Kronos yang disambut oleh para prajurit Kekaisaran Kronos pun merasa tidak nyaman, karena tatapan membunuh dari mereka langsung ditujukan kepada dirinya. Salah satu dari mereka pun datang menghampiri Count Fabius dan berkata, kalau dia dipersilahkan untuk mengikutinya ke sebuah tempat, dan Count Fabius pun berkata kepada prajurit itu, kalau ia yang sudah mendengar Kaisar Kronos di waktu tersebut sedang dalam pengasingan diri, ia meminta untuk dibawa kepada siapapun yang memiliki otoritas pengambilan keputusan, dan sebelum mereka pergi, dengan tatapan yang mengintimidasi, Count Fabius berkata kepada prajurit tersebut, jika dirinya membawa orang di bawah standar yang sudah ia katakan tadi. Count Fabius berkata kalau dia akan langsung pergi dari tempat tersebut. Dengan mendengar apa keinginan dari Count Fabius itu, prajurit tersebut pun membawanya untuk menemui Markis Memphis, dan di ruangan kerja Markis Memphis, setelah mengucapkan salamnya dan berkata kalau akhir-akhir ini mereka cukup sering untuk bertemu. Dengan basa-basinya, Count Fabius berkata kalau bagi bawahan seperti mereka yang percaya kepada tuan mereka masing-masing, hal tersebut pasti akan menguras waktu yang sangat melelahkan. Tetapi, Markis Memphis dengan wajah yang serius meminta Count Fabius untuk langsung berbicara ke intinya saja. Sesuai keinginan dari Markis Memphis, Count Fabius langsung berkata ke intinya dengan mengatakan, kalau baru-baru ini, Kekaisaran Kronos telah mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan Kairo, dan secara resmi, pergerakan itu cuma latihan militer. Namun, karena Dimitri dan Valhalla saat ini sedang berselisih, Count Fabius berkata kalau gerakan tersebut sangat membuat tuannya tidak senang. Dengan situasi di antara mereka sudah mulai menegang, sambil tersenyum Markis Memphis berkata kalau dia tidak yakin hal tersebut adalah urusan Dimitri, dan Count Fabius yang mendengar jawaban dari Markis Memphis tersebut, dia yang sama tersenyum pun berkata, kalau dia sudah menduga kalau Markis Memphis akan mengatakan hal tersebut, dan mendengar Markis Memphis mengklaim hal itu tidak ada hubungannya dengan gencatan senjata, maka Markis Memphis pasti tidak akan mengatakan apapun. Dan meskipun tidak ada perjanjian khusus dengan Valhalla, Count Fabius berkata kalau itu masih bisa menjadi beban diplomatik. Mendengar perkataan Count Fabius, dengan serius Markis Memphis berkata, jika pihaknya benar-benar berniat menyerang Dimitri, pihaknya tidak akan hanya diam saja selama ini. Karena menurut pihaknya, Dimitri bukan lagi negara yang perlu diributkan. Count Fabius pun lalu membalas perkataan dari Markis Memphis dengan mengatakan, kalau apa yang sudah ia katakan benar-benar bisa membuat rekan sejawatnya merasa tidak enak, dan seperti yang sudah diketahui kalau Dimitri dan Kronos sedang berada di bawah gencatan senjata, tapi fakta perang di antara mereka belum berakhir, dan dengan fakta tersebut, Count Fabius pun lalu menanyakan sesuatu kepada Markis Memphis. Apakah pihaknya berpikir kalau dirinya tidak tahu tentang Kekaisaran Kronos yang sedang mengulur waktu untuk melakukan sesuatu?
dan menilai dari cara Markis Memphis menangani situasi yang sedang terjadi, Count Fabius berkata kalau Markis Memphis pasti memiliki alasan kenapa melakukan hal itu, dan sebagai sesama orang yang mengetahui besarnya konsekuensi yang akan didapat jika melibatkan banyak pihak, Count Fabius memperingatkan Markis Memphis untuk berhati-hati. Karena apapun niatnya, saat Kekaisaran Kronos bergerak, Count Fabius berkata kalau Dimitri juga tidak akan tinggal diam saja. Markis Memphis yang mendengar perkataan Count Fabius pun mulai tertawa lalu kemudian berkata, kalau rumor tentang Count Fabius memanglah tidaklah bohong. Karena Count Fabius yang mempunyai julukan si rubah licik dari Kairo memang punya lidah yang sangat tajam, dan Kekaisaran Kronos yang berniat untuk terus mempertahankan gencatan senjata, Markis Memphis berkata kalau pihaknya akan menahan pergerakan mereka di dekat perbatasan semaksimal mungkin, dan jika Count Fabius mau, pihaknya bahkan akan menyesuaikan jumlah pasukan mereka. Namun Count Fabius harus tahu sesuatu hal. Kalau ia yang sekarang sedang berdiri di tanah kematian, apakah ia tidak takut, kalau ia yang dijuluki sebagai rubah dari Kairo, mungkin akan lenyap tanpa orang yang tahu di tanah tersebut. Count Fabius yang mendengar itu lalu berkata, kalau ia sangat membenci dengan pengorbanan yang tidak berarti, karena ia merasa, kalau hanya orang bodoh saja yang membuang nyawa mereka dengan sangat mudahnya, dan meski begitu, alasan ia bertindak sejauh itu, Count Fabius berkata kalau itu dikarenakan tuannya Roman Dimitri tahu tentang dirinya, kalau ia adalah seseorang yang sangat dibutuhkan oleh Dimitri, dan kemudian, setelah perbincangan mereka sudah selesai, Count Fabius pun berpamitan kepada Markis Memphis untuk kembali ke wilayahnya. Setelah beberapa hari kemudian, tepatnya di ruang rahasia Valhalla, terlihat beberapa orang sedang mengadakan pertemuan untuk merencanakan sesuatu, dan salah satu dari mereka yang bertanya tentang situasi terkini dari Kekaisaran Kronos. Salah satu dari mereka yang lain pun berkata, kalau Kekaisaran Kronos telah mengatakan, kalau pihaknya tidak akan terlibat dalam masalah mereka, sehingga ia pun mengasumsikan, kalau pihak Kekaisaran Kronos berniat duduk diam dan mengambil keuntungan dari semua yang akan terjadi. Dan diketahui, pertemuan itu dipimpin oleh Markis Belfier, untuk mencoba menggulingkan kekuasaan kaisarnya itu. Melihat kepemimpinan mereka mulai terpojok, ditambah kaisar mereka menyembunyikan niat aslinya, dan terlepas dari siapa yang memenangkan perang tersebut, Markis Belfier berkata kalau pihaknya lah yang akan menanggung kerugiannya, dan jika mereka terus terseret ke dalam mobilitas pasukan yang berlebihan, Markis Belfier berkata kalau keluarga mereka pasti akan binasa, dan karena hal itu, pilihan mereka cuman hanya ada satu. Salah satu dari mereka pun bertanya kepada Markis Belfier, apa yang harus mereka lakukan, dan memintanya untuk menjelaskannya secara rinci. Dan Markis Belfier yang tersenyum karena sudah berhasil menghasut mereka untuk memihak ke pihaknya, ia pun lalu berkata, kalau pada akhirnya, entah itu pemberontak atau kaisar mereka, perang tersebut baru selesai ketika salah satu pihak berhasil diluluhlantahkan, dan di masa perubahan yang akan datang, satu-satunya cara untuk bertahan hidup bagi mereka, pemegang kekuasaan, adalah dengan memimpin pemberontakan itu sendiri, yang hal tersebut pun membuat mereka terlihat terkejut, karena tak secara langsung, Markis Belfier mengajak mereka untuk memberontak dan menggulingkan kekuasaan kaisar mereka. Hari pelaksanaan rencananya itu pun akhirnya datang juga. Di hari tersebut, Markis Belfier dengan para penguasa yang lain, dengan memakai jubah berbondong-bondong datang ke istana kekaisaran, dan salah satu prajurit yang melihat itu, ketika ia melihat ke arah salah satu dari mereka, dia yang menganggukkan kepalanya yang menandakan untuk membukakan pintu masuk ke dalam istana itu pun langsung membukakan pintu tersebut. Dan ia yang berkata kepada Markis Belfier kalau semuanya sudah terkendali. Markis Belfier pun mengapresiasi kinerja dari pria tersebut, karena berkat kinerja itu, sebagian besar istana kekaisaran telah berhasil disuap,
Dan dengan keunggulan dari pihaknya itu, Markis Belfir pun lalu memberikan perintah untuk menyerang istana kekaisaran Valhalla. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.